Ini Pak, ini sebut Bapak ya. Penting untuk mengingatkan istri jaga tubuhnya, jaga fisiknya. Kenapa? Karena perempuan malas jaga fisiknya. Maaf ya, malas olahraga, malas gerak, makan suka sembarangan, tidur suka seenaknya. Itu perempuan tuh. Ini maaf ya perempuan ya. Saya mau bapak dulu nih. Terprotes pasti. Kenapa saya mesti ngomong hal ini, Bapak-bapak? Karena tubuh perempuan sangat sensitif terhadap makanan. Sensitif, Pak. Sensitif terhadap malas gerak, sensitif. Ibu-ibu, kalau udah di usia 35 ke atas, coba mulai cek hormon, cek medical check up, cek tulang. Sensitif, Pak. Makanya Bapak itu bekerjalah yang giat, Pak, supaya istrinya sehat terus. Karena makanan masih bagus kan? Gitu. Kenapa? Karena istri sensitif. Dan kadang-kadang istri gak nurut nasihat suami, Pak. Ini nggak berlaku coba Pak, saya juga ngalamin Pak. Saya ini pelari Pak, mencetak dong, pelari, olahragawan. Untuk istri saya mau olahraga, saya butuhkan 2 tahun Pak, bujuk dia supaya olahraga. Dulu menikah dengan saya 49 beratnya Pak. 10 tahun nikah saya 65 Pak. Saya bukan, saya nggak berantem, nggak digemuk gitu, nggak apa-apa. Cuman kan saking ya sih, bikin pusing kalau dia marah-marah. Terus kemudian apa namanya, gampang capek, kan pusing kita Pak. Saya bilang, Bun, diet dong, marah dia. Terus kemudian olahraga dong, marah juga dia. Akhirnya saya tetap sabar, saya tetap olahraga, tetap jaga kesehatan, tetap jaga ini. Lama-lama dia akhirnya mulai tuh diet, mulai sekarang pilates, olahraga, jalan, makin sehat. Buat apa? Buat dia Pak, bukan buat saya. Jadi oleh karena itu kenapa kita perlu menjaga kesehatan istri kita, mulai dari gerak bareng, makan bareng, tidur bareng. Itu waktu tidur ya. Ini contohnya ibu-ibu, saya nggak ngomong dulu ya. Ibu-ibu tuh kalau sudah punya bayi, tidurnya pasti nggak teratur. Bener nggak? Dan mereka nggak peduli dengan kesehatan mereka. Padahal tidur yang teratur tuh kunci untuk jaga keseimbangan emosi. Nah, siapa yang mesti tegas? Bapak. Makan nih Pak. Ibu-ibu tuh makan bakso seblak, apalagi tuh semangat banget. Makan buah nggak mau, makan susu nggak mau. Minum nggak mau. Apalagi makan nasi merah nggak ada rasanya. Ya bener kan? Makanya sabar jadi laki ya. Enggak. Nah artinya apa yang saya sampaikan? Saya mau nyampaikan begini. Kalau istri kita lagi kayak begitu, yang perlu kita jaga itu adalah cek dia dalam kondisi apa. Fase menstruasinya lagi dalam kondisi apa. Fase makannya dalam kondisi apa. Fase geraknya dalam kondisi apa. Dan kita memang harus mulai mengingatkan istri kita saat dia sudah punya anak 1, 2, 3. Kenapa? Karena supaya dia mulai aware dengan apa yang dia makan, apa yang dia gerak, apa yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menua bersama. Saya tuh ngingetin istri saya untuk olahraga dan angkat beban. Saya ngomong gini aja, emang bunda mau gak bisa angkat cucu? Susah loh Pak. Gak banyak wanita tuh yang ketika di usia 60 tahun sehat, masih bisa jalan kuat, ke masjid. Itu kan gak banyak juga. Nah kita harus ngingetin tuh istri kita hal itu. Sehingga dia jangan makan seblak doang gitu. Makan buah gitu. Makan makanan yang sehat gitu. Gitu Bu. Kebayang Pak ya? Ya, jadi ada PR ya buat bapak-bapak untuk mempelajari fase-fase biologis istrinya. Oh sama ini buat bapak, punya anggaran buat istri bersoleh. Ini boleh tepuk tangan, itu boleh. Bener, menurut saya penting, Pak. Ya, saya nggak mesti mahal, tapi kasihlah dia gitu ruang untuk dia. Karena perempuan itu emang suka berhias. Nah, kita nggak mesti kalau punya rezeki banyak, ya, tapi mulai sediakan lah.
Karena nanti buat kita juga Pak, kita senang kok kalau ngeliat istri kita tuh bersih, rapi gitu. Gitu. Dan mereka juga senang. Makanya kalau kita punya perempuan kan, anak perempuan tuh kan senang bersolek ya. Gitu. Jangan sampai ketika gadis menawan, jadi istri kita nggak menawan lagi, dan kita bahaya itu. Jadi ya sediakan aja ruang dia untuk bukan berarti kata Pak Irfan begini, tapi tiba-tiba mesti ngeluarin gitu enggak, tapi direncanakan lah gitu. Itu Bu.